Kalau saya lihat dinamika lebih kepada gini gitu ya. Saya lihat artis kita ya dalam perkawinan ketidaksiapan menurut saya. Jadi kadang mereka itu menikah, mereka sebenarnya belum siap ya. Mereka melakukan perkawinan itu sebenarnya belum siap gitu ya. Yang saya lihat contoh lah misalnya mereka sebenarnya tidak paham tentang tujuan daripada perkawinan itu apa ya. Kenapa saya tertarik memfamiliarkan undang perkawinan? Karena perkawinan itu dalam perspektif hukum adalah hubungan batin antara laki-laki dan perempuan ya, pria dan wanita dalam artian dewasa di situ sebagai suami istri yang bertujuan untuk membangun keluarga atau rumah tangga yang bahagia. Mereka tidak paham tentang tujuan itu. Lebih kepada bagaimana saya lihat ada perkawinan untuk menaikkan rating misalnya, atau misalnya perceraian untuk menaikkan pamor misalnya, tanpa mempertimbangkan konsekuensi ya, termasuklah misalnya kita berbicara perspektif hukum, bagaimana di hukum positif kita di undang-undang perkawinan itu sudah ada hak dan kewajiban sebagai suami istri. Bagaimana di pasal 33 dikatakan bahwasanya suami istri itu harus saling mencintai, saling menghormati. Tetapi yang saya lihat dinamika perkawinan artis-artis ini adalah lebih kepada lebih kepada bagaimana mereka ini untuk kelihatan supaya ratingnya bagus, supaya kelihatan misalnya cepat laku, sebagai misalnya seorang perempuan ini supaya kelihatan bahwasanya dia menunjukkan eksistensi lah ya, eksistensi bahwasanya dia diminati, atau misalnya ketertarikan ini lebih kepada menunjukkan ke orang lain. Misalnya kita lihatlah fenomena kemarin artis gitu ya, ada seorang artis dicintai oleh pengusaha misalnya. Saya lihat perjalanan ini kan masyarakat waktu itu tidak menebak, akhirnya si pengusaha ini menikah dengan artis ini. Gitu. Padahal yang masyarakat tahu pengusaha ini pacaran dengan artis X misalnya, ternyata menikahnya dengan artis ini ya. Contoh lah kita lihat itu bagaimana seorang si artis ini yang sudah sangat lama dipantau oleh masyarakat gitu ya, pacaran dengan pengusaha. Ternyata tiba-tiba kita dengar menikah dengan artis lain. Nah, ini lebih kepada menunjukkan eksistensi, tidak kepada pemahaman tentang apa itu perkawinan. Itu. Jadi artis-artis kita yang saya lihat pada umumnya mereka ini melakukan perkawinan itu bukan tentang pengetahuan apa tujuan perkawinan, tetapi beberapa faktor ya, mungkinlah dorongan sebagai misalnya anak muda pengen berumah tangga, tetapi lebih kepada bagaimana menaikkan rating, nilai jual. Akhirnya mereka gamang sesudah berumah tangga, akhirnya nggak bertahan lama. Lalu mungkin seberapa besar sih tekanan publik ya kalau di kasus-kasus perceraian, tekanan publik mempengaruhi proses mediasi atau perdamaian bagi pasangan yang sedang lagi. Luar biasa. Ya, saya ikutin itu. Jadi begini, tekanan publik ini memang luar biasa ya, tekanan publik. Sayangnya juga saya sayangkan artis ini ya, contoh lah Ruben Onsu dan Sarwenda gitu ya. Mereka tidak memilih opsi untuk berkonsultasi kepada orang yang memang layak dikonsultasikan ya, misalnya mengkaji dari perspektif hukum gitu ya. Tetapi lebih mereka ini saudara Ruben Onsu ini berkonsultasi ke teman, minta pendapat netizen. Saudara Sarwenda ini berkonsultasi ke teman, ke netizen. Bahkan ini memilih pengacaranya, memperkeruh suasana. Bukan mencari opsi, karena gini, saya sebagai praktisi ya, yang sangat berusaha memfamiliarkan undang perkawinan ini. Mereka kedua insan ini Ruben Onsu dengan Sarwenda kan dua insan yang pernah saling mencintai. Ada cinta di antara mereka ini. Tetapi ketika orang-orang hukum hadir, justru saya lihat bukan memberikan pandangan bagaimana mereka ini pernah mencintai, bahkan untuk membuka aib, saling menyerang. Nah, tekanan publik kalau tidak dibuat untuk sesuatu yang baik, maka hubungan kedua belah pihak ini akan menjadi masalah. Contoh, tadinya hubungan baik-baik nih, tetapi ketika ada tekanan publik, melihat isu-isu, misalnya dilemparkan isu, ini lemparkan isu. Nah, kedua pasangan ini tidak siap, maka tekanan publik itu akan menghancurkan rumah tangga itu. Tetapi kalau kita berbicara perspektif hukum, seharusnya
Karena di Undang-Undang Nomor 1 1974 tentang perkawinan, diatur di situ tentang kedudukan istri adalah seimbang dengan kedudukan suami. Harusnya ketika ada gosip si suami menang ke situ, ketika ada gosip si istri menang ke situ. Tetapi terkadang mungkin tadinya mereka ini menerima gosip itu hanya untuk membangun citra misalnya, menaikkan rating misalnya. Tetapi ketidaksiapan itu membuat rumah tangga ini hancur. Gitu. Tadinya mereka mau narik ke tekanan publik ini untuk menaikkan pamor misalnya, nilai jual misalnya. Karena memang ya mereka harus menjaga eksistensi. Tetapi ketidaksiapan itu membuat rumah tangga itu hancur. Harusnya ketika mereka sudah siap ke situ menjual isu itu, mereka sudah harus siap. Tetapi yang kita lihat yang terjadi adalah kedua insan ini bukannya malah lebih baik, malah berpisah. Sarwenda cantik, Ruben Onsu ganteng, tampan. Saya pikir tidak ada alasan mereka ini seharusnya bercerai. Kalau mereka ini menemukan orang yang tepat di waktu itu untuk berkonsultasi, saya pikir mereka tidak akan sampai bercerai. Apalagi kita lihat fenomena sekarang, coba saling buka aib, saling melaporkan. Bayangkan seorang laki-laki yang tadinya mencintai seorang perempuan akhirnya melaporkan perempuan itu. Ya apa maksudnya itu? Saya pikir gini, Anda jangan menjadi laki-laki yang pembohong. Janji Anda dulu itu jangan sampai terlupakan hanya karena situasi. Ketika Anda, makanya saya bilang, kenapa memang rumah tangga di Indonesia ini harus difamiliarkan tentang undang-undang perkawinan supaya memahami perspektif hukum daripada hukum positif kita. Di hukum positif kita jelas diatur tentang bagaimana hak dan kewajiban suami istri. Suami kan harus melindungi istri loh. Itu wajib melindungi istri. Secara general bukan hanya Ruben Onsu dan... Iya, semua suami harus melindungi istri. Gitu loh. Jadi ketika ada yang menyerang istri kita, maka tutup itu celah. Gitu. Nah, saya katakan tadi begini. Mungkin isu ini dibiarkan masuk untuk menjadi nilai jual di awal. Tetapi karena ketidaksiapan, maka menjadi pecahlah kapal itu. Gitu. Tadinya untuk nilai jual, jadi kan ada dilempar isu untuk nilai jual. Tetapi karena tidak siap, pecah. Gitu loh. Jadi harapan saya ya terkait apa yang terjadi sekarang fenomena Ruben Onsu dengan Sarwenda ya. Saya pikir ayolah ya teman-teman hukum gitu ya, teman-teman praktisi. Hukum itu adalah punait madisain. Hukum itu adalah obat. Mari kita berikan pandangan hukum kepada Ruben Onsu. Kita berikan pandangan hukum ke Sarwenda supaya situasi ini menjadi lebih baik. Bukan malah kita memberikan situasi akhirnya mereka ini yang tadinya saling mencintai akhirnya saling membenci. Itu pandangan saya. Oke. Banyak yang pasangan artis-artis yang bertahan demi anak atau demi bisnis. Seperti Ruben Onsu kan bilang apa bertahan demi anak. Menurut Abang, kapan sih Bang pernikahan itu dinyatakan layak untuk diperjuangkan dan kapan lebih baik dilepaskan demi kesehatan mental bersama? Begini. Saya sebenarnya tidak setuju tentang apa yang disebut perceraian ya. Saya tidak setuju karena di undang-undang perkawinan kita jelas disebutkan perkawinan itu adalah hubungan batin antara laki-laki dan perempuan, pria dan wanita untuk sebagai suami istri dengan tujuan untuk bahagia. Jadi tidak ada sebenarnya clue di awal itu untuk berpisah gitu ya. Kalau tadi ada pertanyaan kapan dipertahankan, kapan harus berpisah. Tapi kalau kita lihatlah dalam perspektif hukum, oke kita lihatlah misalnya di pasal 33 di Undang-Undang Perkawinan bahwa suami istri itu harus saling mencintai, saling menghormati, harus saling melindungi. Maka ketika mereka sebenarnya kuat dalam pondasi ini, maka tidak ada kata berpisah. Tetapi kalau kita lihat situasi misalnya sekarang ini misalnya ada pertanyaan, apakah perkawinan ini masih harus dipertahankan? Apakah rumah tangga ini harus dipertahankan? Memang ada satu alasan yang sangat klasik ya di dalam perceraian yang selalu dipakai dari beberapa alasan adalah yang paling sapu jagat ya. Perkelahian terus menerus, tidak ada lagi keakuran gitu ya. Gitu. Ini menjadi memang senjata yang paling sapu jagat untuk bercerai. Tapi saya pikir kalau kita berbicara perspektif hukum, kenapa harus berkelahi? Kenapa harus ribut terus menerus? Kenapa tidak harus ada keakuran? Nah, kenapa kita terpikir ini harus dipisah?
Kenapa harus dipikir ini kita berpisah ini jalan terbaik? Kenapa kita tidak mencoba kita harus akur? Kenapa? Dua insan ini membangun rumah tangga tidak dalam artian ada anak yang hadir di awalnya. Enggak. Coba misalnya seorang laki-laki mengajak wanita untuk kawin. Kita kawin lah, tetapi kalau ada nanti masalah kita bercerai begini-begini. Mungkin enggak ada perkawinan. Tetapi ada janji indah. Nah, di dalam undang-undang kita jelas disebutkan bahwasanya bagaimana seorang laki-laki harus melindungi istri, bagaimana seorang istri harus berkewajiban juga untuk mengurus rumah tangganya. Jadi kalau bahasa berpisah tadi saya kurang setuju ya, kapan dilepaskan atau enggak, karena konsekuensinya kalau terjadi perceraian, ingat, memang ada dua hal tentang perkawinan kita. Perkawinan kita adalah secara sah. Secara sah dalam artian di dalam agama. Yang kedua ada tertib administrasi dicatatkan untuk misalnya kepentingan hukum ya, itu. Tetapi ketika misalnya dilakukan dan kita harus berpisah, konsekuensinya adalah satu, anak, keluarga, dan diri kita sendiri. Saya tidak melihat orang yang bercerai itu misalnya anaknya lebih baik, enggak. Ego-ego yang muncul di orang dewasa ini tanpa memikirkan masa depan daripada anak-anak ini. Keluarga yang bahagia maka akan menjadi sel-sel kecil untuk membangun masyarakat yang baik, untuk membangun Indonesia yang baik. Maka daripada itu, maka kenapa saya bilang negara harus hadir sebenarnya? Negara harus hadir untuk mencerahkan ini supaya perkawinan di Indonesia dibangun dari perspektif hukum. Supaya rumah tangga ini memahami apa itu perkawinan, apa tujuan perkawinan, apa hak dan kewajiban suami istri. Kenapa harus berpisah? Dalam kondisi yang baik maka tidak dimungkinkan tentang apa itu berpisah. Tetapi kalau dikatakan, "Bang, bagaimana ini? Harus berpisah ini?" Enggak, masih ada solusi terbaik. Ayo konsultasi. Sebelum bercerai, ayo konsultasi. Saya yakin tidak ada rumah tangga memang yang tidak lepas dari permasalahan. Dan saya katakan rumah tangga yang harmonis bukanlah rumah tangga yang lepas dari gosip, lepas dari permasalahan. Tetapi bagaimana suami istri ini menaikkan potensinya, menggali potensinya untuk memecahkan masalah itu. Jadi sehingga perpisahan itu tidak ada. Saya tidak sepakat tentang perpisahan. Tapi kalau di suatu pernikahan itu komunikasi sudah buntu, Bang, itu gimana, Bang? Ada solusi, masih ada solusi. Karena gini, terjadinya perceraian beberapa faktor, keributan beberapa faktor. Pertama tadi dikatakan perkelahian secara terus menerus, ekonomi, komunikasi yang tidak baik. Tetapi komunikasi kalau misalnya mereka berkonsultasi kepada orang yang tepat, ya jangan pula berkonsultasi kepada media sosial, platform media sosial, berkonsultasi kepada netizen. Ya belum tentu pendapat netizen itu baik, tapi berkonsultasilah kepada orang tepat. Supaya apa? Karena ada kerahasiaan yang harus terjaga. Ada kerahasiaan yang harus terjaga. Saya pikir tidak ada situasi yang buruk dalam rumah tangga ketika Anda berkonsultasi kepada orang yang tepat. Saya tetap tidak sepakat tentang perpisahan. Saya tidak sepakat karena akan menyebabkan kerugian-kerugian termasuk kepada anak. Itu. Saya tidak sepakat kalau tentang perkawinan kapan harus dilepaskan. Saya pikir marilah membangun energi positif dalam rumah tangga. Jangan pernah terpikir kapan kami harus bercerai. Enggak, karena buku nikah itu tidak ada daluarsanya. Iya, tapi maksudnya kalau komunikasi buntu gitu kan, apalagi sekarang Sarwenda sempat Sarwenda dan Ruben Onsu ini komunikasinya itu nggak baik gitu, malah yang berkomunikasi itu lawyer to lawyer gitu loh, Bang. Ya. Nah, maksudnya mengelola apakah yang harus dikelola gitu agar komunikasi berjalan baik. Itu yang saya bilang tadi dari perspektif hukum tadi. Kenapa sampai terjadi ini? Karena mereka kan memberikan ruang, memberikan kesempatan orang lain untuk memberikan masukan. Sementara masukan itu mungkin sesuatu yang bukan lebih baik. Gitu. Harusnya ini mengunci. Karena saya bilang tadi, di pasal 30 sampai pasal 34 diatur tentang hak dan kewajiban, kedudukan yang seimbang, saling mencintai, saling membangun. Gitu. Jadi ketika ada mereka hubungan yang sudah misalnya jauh karena ada pandangan dari sini, masukan dari sini, maka kedua orang ini harus membangun potensi. Oh ya, kita pernah saling mencintai. Ingat, hubungan yang baik itu bukan tergantung kepada faktor orang lain, tetapi faktor antara Anda. Ruben Onsu menyadari dirinya siapa,
Sarwenda menyadari dirinya siapa, Ruben Onsu menyadari adalah laki-laki yang pernah mencintai Sarwenda menyadari laki-laki yang pernah mencintai Ruben Onsu. Dan walaupun mereka sekarang udah bercerai gitu. Iya. Maksudnya, dalam hal ini kan dia lagi memperebutkan hak asuh anak gitu misalnya. Ya, dengan cinta tadi saya pikir kalaupun kan sudah bercerai nih. Saya pikir kan karena tidak terselamatkan lagi karena sudah bercerai. Tetapi jangan sampai perceraian ini membuat hubungan kedua belah pihak ini makin buruk. Harusnya perceraian ini adalah membangun introspeksi. Karena ada anak yang ditinggalkan. Apakah kedua insan dewasa ini mempertimbangkan itu? Apakah Ruben Onsu memikirkan konsekuensi ketika dia dengan Sarwenda ribut terus tidak kena psikologi anak ini? Gitu. Jadi saya pikir kalaupun rumah tangga ini tidak terselamatkan mereka, tapi saya tidak sepakat tentang perceraian. Kalaupun ini tidak terselamatkan lagi, harusnya kedua belah pihak ini yang bersengketa ini, suami dan istri ini menyadari konsekuensi daripada keributan ini. Anak, keluarga, mental. Karena mungkin misalnya Sarwenda terganggu kerja, Ruben Onsu terganggu kerja. Pandangan masyarakat, oh Ruben Onsu begini, oh Sarwenda begini. Atas dasar apa Anda misalnya? Saya tidak menemukan ada premis yang dihasilkan untuk menghasilkan satu konklusi untuk menjelekkan orang yang pernah kita cintai. Kalau memang itu saya bilang tadi, kenapa saya tawarkan tentang pemeliharaan undang-undang perkawinan ini supaya kedua belah pihak ini memahami tentang tujuan perkawinan. Kalaulah Ruben Onsu dengan Sarwenda menikah tadinya dengan memahami tentang perkawinan tadi adalah tujuannya untuk bahagia, maka saya pikir tidak ada penjelek-jelekan ini. Ketika ada misalnya orang yang memberikan masukan ke Ruben Onsu begini loh Sarwenda, ketika ada misalnya yang memberikan masukan ke Sarwenda begini, no. Harusnya Ruben Onsu mengatakan saya lebih tahu siapa Sarwenda. Sarwenda harus mengatakan saya lebih tahu siapa Ruben Onsu. Dan sekarang kan sudah ada apa yang disebut dengan mediator. Saya pikir daripada Ruben Onsu Sarwenda menyewa pengacara, menyewa advokat untuk menyelesaikan ini, lebih bagus mereka ini diselesaikan secara mediator lah. Itu. Soal hak asuh anak kan dia sempat ya, sekarang udah bertemu anak. Dia sempat agak susah bertemu anak gitu. Itu menurut abang, pandangan abang seperti apa? Ini kan Sarwenda sebenarnya dulu ya udah beberapa waktu lalu kan baru hari ini dia baru bertemu anak lagi kan si abang melihatnya seperti apa? Nah itu saya bilang tuh, jadi mereka ini tidak paham tentang hak dan kewajiban itu. Kalau mereka paham tentang hak dan kewajiban itu, saya pikir kan contoh, tidak ada alasan Ruben Onsu melarang Sarwenda ketemu anak, tidak ada alasan Sarwenda melarang Ruben Onsu ketemu anak, karena anak ini kan tidak satu orang ini. Ada ayah dan ibunya. Saya pikir demi anak-anak ini, kedua insan ini harus menghilangkan ego. Karena sudah tidak terselamatkan pernikahan itu. Tetapi mereka harus melihat situasi ini sebagai situasi yang perlu introspeksi supaya apa? Anak-anak ini jangan kena imbas karena ego ini. Gitu loh. Tetaplah Ruben Onsu sebagai ayah yang baik, ini sebagai ibu yang baik. Kalaupun tidak jadi istri yang baik, tidak menjadi suami yang baik, saya pikir ini kan tidak akhir segalanya. Tetapi ketika ini semakin memanas, kalaupun mungkin bagi sebagian orang melihat ini kan ada sisi positifnya juga, jadi tersorot terus gitu ya. Pasangan ini tersorot terus, jadi rating naik terus. Tetapi ingat, masa depan anak itu bukan sesuatu yang bisa dibeli. Masa depan anak bukan sesuatu yang bisa dicoba-coba. Enggak, konsekuensi terbesar adalah masa depan anak. Gitu loh. Jadi harusnya kalau saya nih diminta pendapat tentang bagaimana penyelesaian kedua insan ini, maka ayo kita duduk bersama, kita cari solusi terbaik. Saya pikir karena hubungan yang dua ini diawali dengan cinta, diawali dengan rumah tangga yang baik, komunikasi yang baik, maka kita pasti akan tetap menemukan cinta yang baik, komunikasi yang baik. Saya yakin di antara kedua insan ini kebencian itu lebih kepada ego. Kebencian antara kedua ini lebih kepada bagaimana mereka tidak mendapatkan konsultasi yang tepat.
Maka kalau mereka ini berkonsultasi yang tepat, maka situasi ini akan terselesaikan dengan baik. Maka masa depan anak-anak ini tidak akan dibebani dengan psikologi, tidak dibebani dengan berita-berita yang miring, karena hati-hati apa situasi yang terjadi ini bisa membuat anak-anak ini mentalnya terganggu. Gitu. Lalu mungkin langkah Ruben Onsu mengambil hak asuh, menggugat hak asuh anak kembali. Karena asuh anak kan waktu bercerai kan di tangan Sarwenda ya. Iya. Beberapa waktu lalu Ruben berusaha sudah mendaftarkan untuk hak asuh anak. Itu seperti apa langkah menurut Abang, langkah itu sudah begini. Setiap orang memang punya hak ya, hak hukum melakukan upaya hukum gitu ya. Kalaupun Ruben Onsu mengambil langkah hukum untuk mengambil hak asuh ya, kalau saran saya sih itu akan memperburuk situasi. Itu akan memperburuk situasi. Saran saya kepada Ruben Onsu, jangan begitulah. Kalaupun hak asuh kepada Sarwenda, kenapa? Apa yang salah? Ayahnya tetap Anda. Apakah hak asuh itu akan mengubah siapa ayahnya? No. Memang dalam perspektif hukum Indonesia, hak asuh itu akan mencatatkan siapa yang berhak untuk mengasuh anak. Ya pastinya kalau di undang-undang kita kan dari undang-undang pertama itu kayak ibunya. Tetapi konsekuensinya begini. Apakah karena tentang hak asuh ini maka kita akan menjadi tontonan publik? Karena Anda itu kan seleb. Kan ya, itu apakah dengan itu. Akhirnya kan dia mereka sebagai public figure dong, karena mendapatkan hak asuh anak itu jadi barometer mereka lebih baik gak sih daripada pasangan yang itu yang saya bilang tadi. Karena begini, ketika misalnya ada upaya dari Ruben Onsu untuk hak asuh anak tadi, saya pikir kan pihaknya Sarwenda juga kan nggak akan diam. Sarwenda juga akan mempertahankan itu, gitu loh. Justru itu akan memperuncing tentang anak ini. Gitu. Saya pikir kalaupun misalnya hak asuh itu ada kepada Sarwenda, Ruben Onsu kan tetap bisa mengawasi, mungkin dalam memberikan bantuan dana segala macam. Tapi saya pikir upaya Ruben Onsu itu adalah hak setiap individu ya. Masyarakat Indonesia punya upaya hukum. Tetapi dalam sisi ini saya lihat karena mereka ini tadinya rumah tangga yang baik, berpisah, saya lihat gini. Memperebutkan hak asuh anak, saya pikir ini akan menjadi dilema buat anak, masa depan anak. Saya pikir meskipun memang ada upaya hukum di Indonesia terkait hak asuh anak, saya pikir seorang ayah atau seorang ibu tidak perlu mempermasalahkan itu. Saya pikir Ruben Onsu tidak perlu mengambil upaya hukum untuk mengambil alih tentang hak asuh anak. Enggak, dia yakin bahwasanya anak itu di tangan Sarwenda lebih baik. Kalau nanti terjadi misalnya hal-hal yang tidak baik kepada anak ini, kan ada upaya hukum daripada Ruben Onsu. Tetapi sepanjang anak ini misalnya baik, dipelihara di sini, diberikan nafkah, terawasi, kenapa harus kita ambil itu? Gitu. Ayah itu nggak tergantikan, ibu itu nggak akan tergantikan. Apalagi mereka sebagai artis, orang kan memantau itu. Gitu. Memang saya lihat ini lebih kepada marketing juga saya lihat. Ini upaya marketing gitu ya, marketing. Tetapi ingat saya bilang tadi, ketika Anda melakukan peran marketing ini, maka ingatlah konsekuensi masa depan anak itu. Gitu.